Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Rati tiba-tiba saja didatangi seorang pemuda yang aneh. Pakaian dan celananya terbalik. Siapakah pemuda itu? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Karena kesal hatinya, Rati betul-betul menampar muka pemuda itu dengan keras. Demikian kerasnya hingga salah satu sudut bibirnya menjadi pecah dan berdarah. Melihat ini, Rati merasa menyesal dan kasihan. Tetapi sebaliknya, si pemuda malah tertawa dan jingkrak-jingkrakan macam anak kecil. Ye. Sedap sekali tamparanmu, gadis manis. Betul-betul sedap. Kelak jika kita dikawinkan, aku akan meminta agar ditampari sampai 1000 kali olehmu sebagai mas kawinnya. Amboy, mas kawin. Lagi-lagi Rati terpaksa geli melihat tingkah laku dan ucapan pemuda itu. Nah, sekarang kau tertawa lagi. Berarti kau tidak betul-betul marah terhadapku. Berarti kau sebetulnya kepengen juga ikut bersama aku ya? Bukan begitu? Jangan bicara ngelantur, tukas Rati dengan mencibirkan bibir. Cibiran bibir itu membuat si pemuda tertawa membahak. Kau lucu. Tapi sebelum hari bertambah siang, sebaiknya kau ikut saat ini juga denganku. Habis berkata begitu, si pemuda lantas meraih pinggang Rati dan memanggul gadis di bahu kirinya. Rati hendak menjerit memanggil Wiro, namun satu tekanan halus pada punggungnya membuat dia mendadak sontak tak bisa mengeluarkan suara barang sedikit pun. Si pemuda ternyata telah menotok jalan suaranya dengan cara yang teramat lihai. Karena tak dapat berteriak, sebagai gantinya, Rati mempergunakan kedua tangannya untuk memukuli punggung pemuda itu bertubi-tubi sepanjang jalan. Pukullah terus, pukullah. Enak sekali rasanya, seperti dipijit-pijit, kata si pemuda seraya lari dan tertawa-tawa. Lambat laun, Rati menjadi letih sendiri dan sakit kedua tangannya. Si pemuda membawanya berlari laksana angin dan sambil tiada hentinya tertawa-tawa. Kau membawa aku kemana? Tanya Rati. Aku sudah bilang tadi, kau harus ketemu dengan ayahku. Rati menggigit bibir. Kalau anaknya gila macam gini, tentu bapaknya 7 kali lebih gila dari dia. Begitu si gadis memikir. Dan nasib apa pula yang bakal menimpa dirinya kelak. Diam-diam dia teringat pada Wiro Sableng. Akhirnya gadis ini meramkan mata dan pasrahkan diri pada ketentuan yang sudah ditakdirkan Tuhan. Ketika Rati membuka kedua matanya, ternyata dia sudah berada di dalam hutan. Dan si pemuda masih terus berlari dengan cepat di sela-sela pohon-pohon yang tumbuh rapat. Bahkan kadang-kadang dia melompati semak belukar yang tinggi, dan beberapa kali pemuda itu melompat dari satu cabang pohon ke cabang lainnya, membuat Rati merasa gamang dan memejamkan matanya kembali. Nah, kita sampai, terdengar si pemuda berkata. Rati membuka kedua matanya. Di hadapannya tampak sebuah gubuk kayang beratap rumbia. Ayah, lihat apa yang kau bawa ini. Si pemuda berseru, lalu pintu gubuk yang tertutup langsung dilabrak hingga menimbulkan suara berisik. Tuh. Seorang laki-laki berumur setengah abad yang berada di dalam pondok dan tengah menimang-nimang seuntai tasbih jadi terkejut.
"Hah? Ranata, apa-apaan kau ini?" bertanya laki-laki itu dengan suara lantang. Matanya membesar sedang kulit keningnya mengkerenyit. "Lihat, apa yang kau bawa ini, ayah?" kata si pemuda yang ternyata bernama Ranata. Lalu Rati diturunkannya dari baunya dan didudukannya di atas tikar di hadapan ayahnya. Sang ayah bertambah heran begitu pakaian yang menutupi tubuh Rati yang bukan lain hanya sehelai kain sprei. Dia berpaling pada anaknya dan bertanya, "Siapa gadis ini?" "Calon istriku lah, calon menantumu," jawab Ranata. Lalu dia tertawa gelak-gelak dan menari memutari Rati. Sang ayah geleng-gelengkan kepala. Sementara itu, Rati memandang berkeliling. Dari luar, gubuk itu buruk dan kecil serta kotor. Tapi bila sudah berada di dalam, ternyata besar dan bagus serta amat bersih. "Kau ada-ada saja, Rana. Kau hanya membuat susah orang tua. Gadis siapa pula yang kau culik ini?" "Amboy, aku sama sekali tidak menculiknya. Pada dasarnya dia sendiri yang mau ikut aku. Saya akan tanya kalau ayah tidak percaya." "Betul?" tanya si ayah. Saya memandang pada Rati. Rati tak menjawab. "Astaga, aku lupa membuka totokannya," kata Ranata. Lalu dijentikannya satu jarinya. Setiap angin halus menyambar ke punggung Rati dan lenyaplah totokannya membuatnya tak bisa bersuara. "Betul, kau sendiri yang bersedia ikut ke sini bersama anakku." "Dia dusta," jawab Rati. "Saya dipaksanya." Sang ayah menarik napas dalam dan mendelikan matanya pada anaknya. "Dia yang dusta, ayah. Dusta pada dirinya sendiri," Ranata berkata. "Buktinya, kalau dia tak sudi dibawa kemari, detik dia masuk di gubuk kita, pasti dia angkat kaki melarikan diri. Dan itu tidak dilakukannya." Merahlah paras Rati. Ranata tertawa gelak-gelak, sedang ayahnya kembali geleng-gelengkan kepala. "Siapa namamu, nak? Bagaimana kau bisa sampai dibawa kemari? Dan kenapa aku berpakaian aneh begini macam?" tanya laki-laki itu. Semula Rati menduga kalau si anak gila tentu ayahnya 7 kali lebih gila. Tetapi ayahnya, laki-laki itu amat baik dan bertanya dengan lemah lembut. Ini membuat Rati bersedia membuka mulut memberikan jawaban. "Nama saya Rati, Pak. Saya berada di tepi sungai, tengah menunggu kawan yang mandi sewaktu anak bapak datang." Lalu Rati menceritakan sampai dia pada akhirnya diboyong oleh Ranata ke gubuk itu. "Wah, kau bikin aku susah, Ranata. Kawan gadis ini pasti akan datang kemari dan marah padamu," kata sang ayah pula. "Itu memang sudah sewajarnya dia berlaku begitu," menyaut Ranata dengan nada keren. "Tapi ayah, jangan lupakan sumpahku tempo hari, yaitu bahwa aku hanya akan kawin dengan gadis yang berpakaian aneh. Dia aku temui di tepi sungai, tubuhnya terbungkus alas tempat tidur. Masakan aku akan melupakan sumpahku begitu saja?" Si ayah lagi-lagi menarik napas panjang. "Soalnya sekarang ayah harus setuju menerima jadi menantu. Harus setuju mengawini aku dengan dia." Sang ayah tertawa rawan. "Anak orang kau larikan, lalu meminta aku mengawinimu dengan dia. Otakmu memang miring. Tapi jangan suruh aku ikut-ikutan miring. Soal kawin bukan soal mainan. Aku harus perkenalan dulu dengan orang tua gadis ini dan melamarnya secara baik-baik. Ranata, kau harus tahu diri, nak. Harus ingat manusia macam apa kau adanya. Jangan bikin malu orang tuamu yang sudah hampir masuk ke liang kubur ini." Butiran-butiran air mata meleleh jatuh ke pipi laki-laki itu, membuat Rati merasa terharu dan ditundukkannya kepalanya. Ketika dia coba mengangkat kepala, dilihatnya Ranata duduk di ambang pintu, memandang keluar dengan mata berkaca-kaca. "Jika kita melamar secara baik-baik, kukira
Tak seorang pun yang bakal mau menerima diriku jadi suami. Tak seorang pun mau mengambil aku jadi menantu. Air mata berderayan di pipi Renata. Keharuan semakin mendalam di hati Ratih. Siapakah ayah dan anak ini sebenarnya? Ratih memperhatikan lagi paras Renata. Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.